Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santrilogi dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama saya Nurul Hafizah, tentunya di channel Santrilogi. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan orang hebat yang tentunya beliau ini merupakan salah satu panutan para mahasiswa di Indonesia. Nah, siapa panutannya? Ini dia, kita sapa dulu. Assalamualaikum Gus Abe. Waalaikumsalam. Namanya Riri kok panjangannya Nurul Hafidah? Nama saya Nurul Hafizatul Muhajirah, tapi manggilnya Riri. Dari mana itu Riri itu? Ya gitu lah Gus. Nggak ada Ririnya itu. Sama si Abe juga nggak ada di nama saya. Itu cuma panggilan aja. Siap. Terima kasih Mbak Riri. Siap. Oke, Gus Abe. Gus Abe ini adalah salah satu, beliau adalah Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pengurus besar. Ya, pengurus besar. Beliau termasuk pengurus besar dan asalnya dari cabang Malang. Kota Malang. Iya, Malang kan terbagi menjadi dua Gus ya? Iya. Kabupaten sama kota. Dan Gus di Kota. Kota Malang. Baik. Gus Abe, sebelumnya Gus Abe nih sekarang lagi sibuk-sibuk apa nih? Kalau misalnya sibuk ngurusin PMI, udah pasti ya. Tapi di luar PMI ini lagi sibuk apa? 24/7 for PMI. Setiap hari saya untuk PMI. Totalitas di PMI. Totalitas. Tapi masa nggak ada aktivitas lain gitu? Nggak. Semuanya untuk PMI. Wow. Betul. Siang hari malam berarti? Siap, betul. Ini nanti bisa tanya sama sahabat saya yang Bang Am, Wasekjen yang mendampingi saya sudah 1 minggu kita di perjalanan ya. Di Sulawesi Utara dan insya Allah 3 hari ke depan ini kita di Maluku Utara. Jadi nggak ada aktivitas lain selain ngurusin PMI? Iya, aktivitas makan, tidur, olahraga. Oke. Oke, Gus Abe ini kali pertama datang di Ternate apa udah berapa kali? Ini pertama kali saya ke Ternate dan luar biasa. Di Ternate saya menemukan tempat yang megah seperti ini. Luar biasa, salut untuk teman-teman Santrilogi. Selamat datang di Jazirah Al-Mulk. Oh, Jazirah Al-Mulk, siap. Iya. Karena saya suka salah satu quotes itu bertulisan bahwa tanah Jawa itu tanahnya para santri. Tapi kalau Maluku itu tanahnya para raja. Wih, siap. Jadi nggak heran kalau orang-orangnya suka bersahaja. Bukan tanah ratu. Enggak dong, tanah raja. Nanti di protes Kopri. Waduh, diprotes Kopri. Ya, siap. Oke, saya melihat background Gus Abe ini, aku ngelihat Gus ini kan backgroundnya adalah salah satu anak kiai. Iya. Oke, punya pesantren dan memang kalau anak kiai itu kan kita manggilnya Gus, gitu kan. Nah, aku penasaran, aku kalau misalnya ketemu sama anak PMI, yang aku tanya tuh tujuan lo masuk PMI itu apa? Gitu. Nah, kalau misalnya aku salah satu tujuan dari selain berproses di PMI segala macam, aku masuk PMI sebagai branding bahwa aku memang anak NU. Tapi Gus Abe sendiri yang backgroundnya udah dari lahir NU, masuk PMII nggak mungkin dong menobatkan diri lagi supaya jadi anak NU gitu. Kenapa tuh akhirnya memilih masuk PMII? Disuruh paman saya. Oh iya. Saya punya paman almarhum. Beliau itu ketua PMI cabang Cirebon di era sahabat Zamroni, di era 70-an awal. Jadi semenjak kecil saya sering lihat banyak aktivis PMI itu sowan ke taman saya itu. Ya, mungkin beliau Mabincap ya, atau termasuk IKPMI di Cirebon. Dan dari kecil itu sudah sering diajak keliling lihat Mapaba, PKD. Jadi sudah touring. Jadi waktu kuliah simple aja dipesani paman saya tersebut, sekarang sudah almarhum, untuk masuk PMI. Untuk masuk Jadi PMI. sesimpel itu sebetulnya. Tidak kemudian ada keinginan yang seperti apa. Nah, saya berproses di PMI juga sewajarnya saja, normal. Tidak terpikir bahkan untuk menjadi ketua umum Tapi masa nggak punya ambisi pas masih berproses? Tidak ada.
Tidak ada. Saya ikhlas saja ber-PMI. Ya, diskusi saya ikut, demonstrasi saya ikut, pelatihan saya ikut. Tapi luar biasa, berkah di PMI itu bisa mengairi kehidupan saya dengan berbagai macam hal positif. Saya itu dulu pemalu. Serius, saya orangnya pemalu. Introvert. Ya, introvert. Jadi dulu saya punya teman psikolog. Waktu di tes itu kan ada ya, apakah introvert atau extrovert gitu kan. Di tes itu di semester 1 itu saya 70% saya itu introvert. Baru setelah di PMI karena terbiasa jadi MC awal-awal gitu kan, diskusi-diskusi kecil di rayon. Nah, itu. Jadi saya jujur, mengalir di PMI mengalir saja. Mengalir saja. Mengalir saja. Berarti pengkaderannya juga ikut, diskusinya Iya, ikut. ikut saja. Ikut senior mengajarkan menasihati apa, saya ikuti arahan, kemudian kritik dan lain sebagainya. Jadi mengalir dengan sendirinya tumbuh ber-PMI. Justru saya akhirnya mengambil satu kesimpulan pada titik saya hari ini sebagai ketua umum, bahwa mereka yang sukses di PMI adalah mereka yang memiliki niat ikhlas. Ini saya contohin Mbak ya. Ada contoh teman saya ini, waktu dibujuk masuk PMI gitu kan, ayo dong ikut PMI. Kemudian diiming-imingi, nanti bisa jadi ketua BEM loh, dan lain sebagainya kan. Ternyata setelah ikut PMI nggak jadi ketua BEM, akhirnya ada rasa kecewa di hati dia. Karena nggak ikhlas ya dari awal. Karena sudah ada niat begitu, dan akhirnya karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, akhirnya dia tidak aktif dan tidak loyal lagi di PMI. Karena ada maunya. Karena ada maunya. Atau karena ada yang orang guyon kan, asmaranisasi katanya. Kan? Politik cinta. Politik cinta. Setelah ditolak misal atau gagal mendapatkan seseorang yang dituju, akhirnya Nggak loyal lagi. nggak loyal lagi. Atau mau izin mendapatkan hal-hal yang bersifat material begitu, ketika tidak dapat juga akhirnya kecewa dan keluar. Betul. Jadi ikhlas dan diikuti proses dan alurnya. Saya ber-PMI berarti angkatan 2008, sudah 13 tahun saya ber-PMI. Jadi Mbak Riri berapa? Sudah semester 5? Iya, aku baru dari tahun 2019. Belum apa-apa. Nanti akan menemukan titik-titik tersebut. Oke. Yeah. Oke, Gus Abe, mungkin Gus bisa spill sedikit setelah menjadi ketum PB ini, kira-kira punya pencapaian apa lagi nih setelahnya? Karena saya yakin nih, nggak mungkin cuma jadi ketum PB. Mungkin dari sisi akademik, mau lanjut S3. Oh ya, kalau S3 saya pasti lanjut. Pasti ya? Pasti saya kalau lanjut S3. Insya Allah kalau saya sehat, saya masih diberikan panjang umur, saya lanjut S3. Oke. Kita bicara soal Gus Abe yang sekarang jadi ketum PB. Nah, awal mula akhirnya memutuskan, oke deh, gue nyalon jadi ketum PB. Mbak pernah nonton film ini nggak? Solin Soccer. Belum. Itu orang-orang yang di pinggiran sudah tidak mau main bola, tapi ada pelatih datang, diajak itu orang-orang main bola. Kurang lebih waktu ente belum habis, ayo kita bermain lagi di lapangan. Kurang lebih saya dalam posisi itu, karena dulu setelah studi di S2 di Jerman, otomatis kan selama studi saya tidak aktif secara struktur. Kemudian saya pengen pindah ke Ansor dulu, sudah mau ikut bahkan daftar di PKD Ansor. Lalu kemudian satu waktu ada ketua bidang, saya dulu tahu Romzi ya. Ya, Gus Romzi. Nah, itu Ciputat juga, ketua bidang HI. Ngajak ngopi lah katanya sama Ketum Agus begitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, singkat cerita akhirnya saya memutuskan untuk aktif lagi di PBPMI. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, aktif lagi, asyik masuk lagi ke dunia pergerakan, ke diskusi, dialektika. Mungkin dulu saya termasuk salah satu yang pengurus yang sering ngisi pelatihan formal maupun non formal di PMI. Kemarin PKD psikologi mau ngundang Gus. Oh gitu. Iya. Psikologi di UIN Ciputat. Iya, cuman katanya Gus keternaran jadi nggak jadi. Lewat Tum Ijul. Oke. Dari proses tersebut akhirnya saya banyak merefleksikan ya dalam perjalanan. Sepertinya saya harus terlibat lebih jauh di PMI. Saya banyak pengalaman,
dan konsep ide gagasan yang di dalam kepala saya gitu, saya rasa saya bisa berkontribusi lebih di PMI. Akhirnya memutuskan ya dengan niat ikhlas dan lillahi ta'ala tadi, akhirnya bisa. Akhirnya memutuskan untuk menyalon. Ya, dan akhirnya banyak mendapatkan respon positif juga dari sahabat-sahabat yang lain. Dan saya bukan badan pengurus harian di kepengurusan yang lalu. Tapi masuk anggota PB? Saya masuk anggota biasa. Kemudian loncatnya jauh ya Gus ya? Enggak, saya ikut jurusnya Ketum Amin dulu. Ketum Amin. Itu mentor saya juga itu. Beliau kan juga sama dulu, anggota biasa seperti saya. Langsung naik jadi ketum PB. Luar biasa. Ya artinya begini, kalau saya punya keinginan untuk jadi ketum PB dari jangka waktu yang sebelumnya, pasti saya dan mungkin dari senior-senior saya pasti akan menempatkan saya dalam posisi-posisi tertentu. Tapi saya mengalir saja. Justru yang ngajak saya ke PB siapa? Senior Ciputat, bukan senior Kota Malang. Awalnya ya. Iya. Dan Ketum Agus langsung yang ngajak saya. Jadi murni tadi dari niat yang baik. Ya semoga niat saya baik ya. Tapi saya sepertinya ya setidaknya saya ikut PMI tidak berniat untuk menyakiti orang atau apa. Dalam ya? Saya nggak bisa berkata-kata. Oke. Selama menjabat menjadi ketum PB, Gus Abe sejauh ini melihat problematika PMI itu seperti apa? Apa yang akhirnya membedakan PMI yang lalu sama PMI yang hari ini? Sebetulnya bukan problematika ya. Saya kira itu satu tantangan dan dinamika kita dalam membesarkan PMI, dan setiap orang juga memiliki pandangan tersendiri terhadap situasi-situasi yang ada di PMI itu, bagaimana kemudian seorang ketua umum bisa melihat itu menjadi satu potensi untuk dikolaborasikan. Karena pasti setiap orang memiliki cita-cita tersendiri di PMI, ada yang mau begini, ada yang mau begini, caranya juga berbeda-beda, yaitu tinggal kemudian dikelola saja situasi-situasi tadi. Jadi menurutku bukan problem atau masalah ya. Nah, tapi apa yang kita lakukan hari ini ikhtiar kebaikan bersama-sama. Tentu tidak hanya saya sendiri, tapi juga ada sekjen, ada bendum, ada ketua-ketua yang lain yang itu merupakan kader-kader terbaik di Indonesia. Mereka sudah mengikuti jenjang kaderisasi di daerahnya masing-masing, pengalamannya masing-masing, keahlian masing-masing. Itu dengan apa yang mereka bisa, lalu menerjemahkan gagasan saya dulu waktu mencalonkan diri dengan visi misi, akhirnya ya seperti inilah PBPMI hari ini. Nggak tahu Mbak Ridi lihatnya seperti apa. Ya yang pasti kita berusaha sebaik mungkin lah, baik di sisi kaderisasi, gerakan, ya, inovasi dan kreativitas yang lain. Saya melihat tadi Gus Abe nanya saya melihat seperti apa. Saya melihat beberapa pengkaderan yang di berbagai daerah itu sepertinya kurang merata, Gus. Mungkin kalau kita bicara PMI di Jawa, PMI di Ciputat itu sudah luar biasa ya. Dari segi akademik, kemudian ditempa masalah kader-kadernya yang akhirnya mendewasakan, itu saya melihat sudah luar biasa gitu. Tapi kalau misalnya kita tarik ke wilayah timur, saya merasa bahwa pengkaderan secara formal itu belum merata. Jadi PMI melihat hal seperti itu bagaimana? Cara-caranya seperti apa untuk memeratakan hal tersebut? Saya sepakat ya, tapi ini bukan kemudian situasi yang terjadi karena PMI tidak mampu atau tidak bisa, tetapi ini ada circle. Ya kalau kita tarik ke belakang ya permasalahannya ketimpangan pembangunan. Ya kan saya sudah 5 hari kurang lebih ya, ini akan berjalan 1 minggu di sini. Saya melihat betul bagaimana kemudian tantangan geografis di timur, kemudian dengan infrastruktur yang terbatas dan lain sebagainya. Tentu tidak hanya PMI saya kira yang kemudian kesulitan untuk melakukan kerja-kerja kaderisasi, bahkan pemerintah daerah setempat juga pasti memiliki tantangan yang luar biasa dalam mengembangkan daerahnya. Tetapi dengan situasi hari ini ada pandemi, itu sebetulnya sedikit membuka mata kita bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk membantu kerja-kerja kaderisasi. Kita bisa menggunakan Zoom meeting dan lain sebagainya. Walaupun itu mungkin tidak semaksimal kalau kita tatap muka, itu contoh. Dan sekarang acara-acara di PBPMI hampir sebagian besar itu hybrid. Artinya di Jakarta kita
berdiskusi atau sedang acara, itu bisa disaksikan sahabat-sahabat di daerah. Itu saya kira hikmah dari pandemi, percepatan penggunaan teknologi akhirnya bisa membuat transfer ilmu pengetahuan, transfer pengalaman bisa berjalan lebih cepat ke daerah-daerah, termasuk di timur di sini. Nah, tentu kita juga, saya pribadi ini sudah dari Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ini sudah berkeliling ke lebih dari 60 cabang dan ini provinsi ke-12. 12. Dalam jangka waktu kurang dari 4 bulan. Sebelum ini kemana? Ke Sulawesi Utara. Sebelumnya lagi ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Besok saya jeda 2 hari saya ke Bengkulu. Itu bukan hanya semata-mata untuk berkunjung, tetapi juga saya melihat secara langsung bagaimana situasi PMI di daerah-daerah tadi. Nanti insya Allah akan kita rumuskan gagasan-gagasan baru, utamanya di kaderisasi seperti tadi Riri bilang. Semoga bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, baik dari sisi kurikulum, dari sisi praktek penyelenggaraan teknis, dan lain sebagainya. Gus sudah punya konsep belum? Kira-kira kaderisasinya mau seperti apa? Ini jadi kayak saya visi misi ketua umum sebelum kongres ini. Tapi setidaknya gini, ada beberapa hal yang sedang kami kerjakan, menyusun materi kaderisasi yang nanti mempertimbangkan fakultatif, yang pertama, yang kedua mempertimbangkan demografi ataupun geografi daerah, lalu yang ketiga kebutuhan daerah. Contoh, ini yang sering saya contohkan nih, tapi karena memang ini cabang bagus, cabang Indramayu di Jawa Barat. Itu mereka dari dulu sudah konsentrasi dalam bidang agraria. Mereka tuh, saya diceritakan ketua cabangnya dulu, mereka punya 7.000 petani binaan. Lalu saya tanya, berarti kaderisasi di PMI, PKD, bahkan PKL, apakah bisa menampung kebutuhan gerakan sahabat-sahabat yang ada di situ? Kan tentu tidak. Mereka lebih membutuhkan kajian kaderisasi yang berbasis agraria. Nah, harusnya PBPMI juga memberikan pilihan materi atau kurikulum kaderisasi kepada mereka yang memiliki gerakan-gerakan spesifik dan khusus seperti tadi. Berarti tergantung dengan kondisi daerah? Ya. Semisal lagi di daerah, hari ini semisal saya di Ternate, besok di Halmahera Selatan. Saya kira di sini potensial kajian tentang maritim, kajian tentang agraria karena banyak atau pertambangan dan lain sebagainya. Saya kira lebih konkret kemudian kaderisasi PMI berbicara di sektor-sektor tersebut. Atau semisal cabang seperti di cabang-cabang daerah industri, Karawang, Kabupaten Bekasi, itu mereka harus didampingi dengan materi-materi yang bersifat industri, advokasi industri dan lain sebagainya. Nah, ini kan tidak match, ada keterputusan benang di situ. Satu sisi memang kita harus perlu materi-materi wajib ya, seperti NDP, Aswaja, tetapi saya kira perlu, bisa dikat kan? Bisa. Apa itu? Ya udah, nggak apa-apa. Lanjut, Gus. Ya tadi, perlu ada ruang-ruang yang kemudian bisa menampung pola kaderisasi tadi. Nah, itu dari cabang-cabang yang bersifat tadi punya kekhususan lokal. Dan banyak sekali cabang-cabang yang fokus di gerakan advokasi ini. Macam-macam advokasinya. Advokasi ekonomi, advokasi pertambangan, dan lain sebagainya. Berarti mereka ya sudah memang fokus concern di situ. Artinya kader PMII di suatu daerah harus berbaur? Harus bisa menjawab tantangan di daerahnya masing-masing. Nah, ini toolsnya adalah kaderisasi harus bisa menjawab permasalahan-permasalahan tadi. Atau daerah-daerah yang berbasis pondok pesantren. Ya lebih konkret kita bicara Ahlussunnah wal Jamaah di sana. Menghasilkan kader-kader yang bisa berdakwah karena kita membutuhkan itu. Itu contoh dari sudut pandang sebaran daerah. Nah, sekarang dari sudut pandang fakultatif semisal. Kenapa teman-teman di kesehatan jarang yang ikut PMI? Sibuk. Selain sibuk juga materi yang disampaikan di Mapaba dan di PKD beda. Iya. Alih-alih bicara tentang filsafat politik atau filsafat agama, saya kira lebih pas mereka berbicara tentang kesehatan dari sudut pandang Islam.
Alih-alih lebih diperkenalkan mungkin tokoh-tokoh filsuf Islam, ya bicara saja tentang Ibnu Sina, tokoh kesehatan dalam dunia Islam. Bagaimana haid, nifas, fikih perempuan, fikih wanita. Saya kira itu lebih cocok untuk teman-teman di kesehatan. Dari segi pelaksanaan juga, rata-rata Mapaba itu Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. Mereka rata-rata itu praktikum di puskesmas, rumah sakit. Gimana mereka menyediakan waktunya? Nah, seharusnya kan dari sisi pelaksanaan kita bisa memberikan pilihan ke teman-teman. Bisa semisal Mapabanya Mapaba tentatif atau tematik. Semisal dalam 1 minggu mereka punya waktu di hari apa? Hari Selasa. Ya berarti mereka bisa Mapaba di hari Selasa, ada punya waktu berapa jam? 2 jam ya sudah 1 materi. Dilanjutkan minggu depan, dilanjutkan minggu depan. Nah, Tapi Gus ngerasa nggak sih kalau Mapaba seperti itu feel-nya nggak dapet? karena kebutuhannya beda. Kebutuhannya. Karena kebutuhannya beda. Bagi kita, saya anak sosial, banyak nganggurnya. Mereka full praktikum. Teman-teman di Eksakta juga demikian. Saya dulu di Brawijaya Malang. Pasti permasalahan adalah hari Sabtu dan hari Jumat mereka di laboratorium. Lalu kita memaksakan mereka. Itu contoh. Lalu kemudian juga belum yang jurusan yang lain, jurusan eksakta, jurusan teknik dan lain sebagainya. Kita materinya analisis sosial. Bolehlah kita mungkin bicara belajar metode-metode tersebut, tetapi kemudian tidak terlalu mendalam untuk teman-teman yang dengan jurusan atau tipologi daerah yang tadi berbeda-beda. Oke. Nah, jadi saya sedang memberikan PR ke bidang kaderisasi. Kusebut ini sebagai kaderisasi multidimensi. Bagaimana kemudian PMI memberikan ruang yang luas bagi kader untuk ber-PMI dengan caranya. Anda tidak harus ber-PMI dengan cara saya. Saya juga tidak harus ber-PMI dengan cara Riri. Saya pun nggak harus ber-PMI dengan cara Gus Abi. Iya, betul. Berbeda. Iya. Nah, ini yang kemudian membuat PMI saya kira perlu lebih fleksibel dalam menerima situasi-situasi terbaru terkini. Jangan justru kemudian dengan alasan ya tadi nggak dapat feel-nya atau kemudian wah ini nanti nggak loyal dan lain sebagainya. Saya kira loyalitas kader bisa diukur dengan banyak cara. Salah satunya? Ya semisal begini, ada orang menganggap orang kader PMI harus setiap hari datang ke rayon atau komisariat. Ngopi. Dalam satu sudut pandang tertentu, oke, itu penting. Tapi bisa saja orang yang jarang datang ke rayon atau komisariat, mereka sibuk belajar di tempat yang lain, mereka sibuk berjejaring di tempat yang lain. Tapi pada waktu-waktu tertentu mereka mau datang untuk PMI. Oke. Jadi harus luas. Atau PMI di pondok pesantren, kan banyak sekarang pondok pesantren yang punya Banyak. yang punya kampus. Ya mereka nggak bisa itu ber-PMI full seharian. Sore mereka pasti ngaji, subuh mereka pasti ngaji, malam pulang. Sedangkan biasanya ada beberapa anak PMI yang masih diskusi malam hari. Nah, ini juga pola-pola begini pendekatannya yang harus berbeda. Ini kampus pondok pesantren ya, biarkan mereka ber-PMI dengan cara baca kitab kuning, memperkuat kajian aswaja dan lain sebagainya. Kira-kira kalau saudara gitu bisa nggak? Belum tentu ya. Belum tentu. Nah, teman-teman juga sama. Riri psikologi. Iya. Teman-teman di situ suruh belajar psikologi, saya kira. Nah ini harapan saya yang sedang kita susun. Semoga nanti kurikulum atau pola kaderisasi baik secara materi maupun teknis pelaksanaan bisa lebih mempermudah teman-teman. Semisal lagi contoh, aku nemu hal yang baru itu di Batam. Di Batam itu kuliahnya malam. Sebagian besar mahasiswanya kuliahnya malam dan itu bukan kuliah kelas karyawan. Itu kuliah reguler. Iya. Kenapa? Karena pagi sampai sore mereka bekerja. Bayangkan bagaimana cara mereka meluangkan waktu untuk ber-PMI kalau mereka dibebani dengan materi dan satu parameter yang sama untuk ber-PMI. Tapi ada kadernya. Ada kan cabang Kota Batam. Oh. Itulah mengapa kemudian saya rajin untuk turun ke daerah. Karena saya menemukan banyak fakta-fakta baru di lapangan tentang PMI. Nah, jangan sampai PMI yang biasa di Jakarta begitu kan memandang
permasalahan di daerah itu dengan sudut pandang kita yang biasa hidup di Jakarta, fasilitas serba ada, materi ada dan lain sebagainya. Baik. Ada satu cabang di Kalimantan Timur, itu seniornya sendiri yang cerita. Dia kalau ngisi PKD itu harus 5 jam menempuh ke kota sebelah. Waduh. Karena langka pematerinya. Nah itu kan contoh situasi-situasi yang memang luar biasa. Nah ini tentu kita rumuskan. Dan saya sendiri terbuka dengan masukan dan saran dari sahabat-sahabat seluruh Indonesia. Baik disampaikan secara langsung kepada saya, maupun juga dengan teman-teman. Baik. Oke. Jadi panjang ya? Nggak apa-apa. Biar kita tahu sudut pandang Gus Abe seperti apa. Begitulah kurang lebih. Oke. Kita beralih ngomongin Gus Abe sendiri. Gus S2-nya di Jerman. Iya, di Jerman. Beasiswa. Beasiswa, saya kalau nggak beasiswa nggak punya uang saya ke sana. Oke. Mungkin Gus bisa spill sedikit motivasi untuk kader PMII supaya lebih rajin lagi buat berakademi, kuliah sambil organisasi gitu. Karena kadang kita melihat bahwa ada yang sudah kuliah tapi akhirnya meninggalkan PMII dengan alasan kayaknya gue nggak cukup punya banyak waktu deh. Ya. Oke, sebetulnya motivasi yang paling efektif itu motivasi yang datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Tapi anggaplah ini motivasi yang walaupun entah berpengaruh atau tidak, silakan. Jadi punya target itu dari hal-hal kecil saja, jangan dari hal-hal yang terlalu melangit gitu. Kenapa saya kuliah sampai ke Jerman? Hal simpel saja, karena saya suka nonton bola. Jadi saya berpikir gimana caranya nonton bola gratis. Artinya nggak harus saya beli tiket pesawat sampai ke Jerman atau ke Italia. Ya saya suka nonton bola, akhirnya hobi tersebut jadi hal yang positif. Akhirnya bisa memotivasi saya gimana caranya saya dapat kuliah ke luar negeri. Supaya bisa nonton bola. Biasa nonton bola. Jadi saya kalau lihat stadion tuh senang saya. Karena ya, saya suka bola dari dulu. Dan Riri tahu nggak, saya belajar bahasa Inggris dari mana? Dari mana? Dari Football Manager. Tahu game Football Manager? Tahu. Nah, saya belajar bahasa Inggris dari situ. Itu game yang saya mainkan dari 2008 sampai 2021. 13 tahun saya selalu install itu setiap tahun. Demi bahasa Inggris? Bukan. Demi main bola di PC. Tapi dari situ saya belajar bahasa Inggris secara tidak langsung. Makanya kalau saya tes bahasa Inggris pasti nilai reading saya paling tinggi. Luar biasa. Karena saya terbiasa mengelola tim sepak bola, kan game PC itu. Dari mulai kontrak, wawancara, lalu kemudian transfer pemain, mengatur strategi, itu semuanya full menggunakan bahasa Inggris di game itu. Jadi dari hal-hal sederhana saja, sahabat-sahabat mau mendapatkan sebuah kebaikan, baik itu di kuliah, di kampus, termasuk saya tadi di PMI, dari hal kecil saya disuruh paman saya, ya kan. Ya, begitu. Jadi bukan kemudian saya mau kuliah ke Jerman, mau begini, mau begitu. Ya mungkin boleh orang dengan caranya seperti itu, tapi setiap orang punya cara sendiri-sendiri kan. Kalau saya lebih ke tadi, hal-hal kecil, hobi-hobi saya yang kemudian justru bisa membawa dampak yang jauh lebih baik gitu. Dan jadi silakan saja. Sama semisal tadi, saya orangnya suka penasaran, Mbak. Saya itu dulu rapat tahunan komisariat itu 1 minggu setelah saya sidang skripsi. Jadi hari Jumat ini saya sidang skripsi, minggu depan saya rapat tahunan komisariat. Apa yang memotivasi saya? Saya hanya penasaran. Karena saya lihat di komisariat saya itu belum ada ketua komisariat yang lulus tepat waktu. Ketika dia menjabat sebagai ketua komisariat, pasti telat 1 tahun. Telat 1 tahun, 6 bulan, atau 2 tahun. Saya penasaran, masa sih nggak bisa? Dari penasaran saja, ternyata bisa kok. Jadi waktu saya rapat tahunan komisariat, saya tulis Muhammad Abdullah Syukri, sarjana ilmu politik. Saya kirim itu surat-surat ke cabang sama komisariat lain, katanya, ini asem katanya ketua komisariat sudah sarjana. Jadi dari hal-hal seperti itu saja. Oke, berarti nggak ada halangan ya buat anak-anak PMI yang mau jadi ketum, terus kuliahnya harus telat. Saya sudah membuktikannya dan saya bisa. Dan Gus bisa. Oh. Karena penasaran. Nah, teman-teman juga silakanlah berproses di PMII dan ini kawah Condro di Muko ya. Kawah yang luar biasa besar untuk menempa diri. Silakan temukan diri sahabat-sahabat di situ.
Saya dulu menemukan diri saya di PMI dengan cara saya, dari hal-hal sederhana dan simpel tadi. Oke. Terakhir, gimana caranya supaya bisa dapat beasiswa? Daftar. Karena banyak orang mau daftar, tapi banyak juga yang nggak percaya diri. Gue nggak bisa ini nih, gue nggak bisa bahasa Inggris, TOEFL gue segini. Kayak gitu, Gus. Ada quote nih dari teman saya. Semua variabel dalam kehidupan itu variabel kemungkinan. Variabel pasti itu hanya variabel mati. Tapi ketika mati sudah selesai semuanya. Tapi ketika semua itu masih kemungkinan, artinya masih bisa dicoba. Kalaupun toh gagal bisa diulangi lagi. Jadi jangan takut melakukan hal-hal baru. Ya termasuk teman-teman yang masih ragu untuk daftar beasiswa. Kan nggak ada ruginya juga. Cuma modal waktu tenaga paling sedikit untuk tes bahasa Inggris. Atau kursus bahasa Inggris. Berarti nggak apa-apa gagal lagi. Nggak apa-apa. Teman saya gagal beasiswa 8 kali. Terus cerita ke seniornya, Mas saya gagal sudah 8 kali daftar ke sini. Terus kata senior saya, ente ini gimana, saya itu daftar beasiswa ke 24 kali baru diterima. Nanti prosesnya beda-beda. Iya. Nah kalau saya kebetulan dulu daftar sekali langsung diterima. Nah, tentu dengan persiapan yang cukup baik. Kebetulan saya tipikal orang yang kalau sudah concern atau komit ke satu hal, saya konsentrasi di situ. Nah, jadi disiapkan ya pertama bahasanya, lalu kemudian pastikan beasiswa ini cocok untuk kita karena tidak semua beasiswa itu memiliki persyaratan yang sama dan lain sebagainya. Baik. Ya, silakan dipersiapkan dengan baik. Juga waktu. Saya meriset secara tidak ilmiah. Setidaknya butuh waktu 6 bulan untuk menyiapkan Beasiswa. Dari mulai cari beasiswanya, menyiapkan dokumen, menyiapkan persiapan riset di sana, proposal risetnya bagaimana, lalu kemudian juga tes bahasa, karena tes bahasa itu biasanya tes hari ini keluarnya 2 minggu atau 3 minggu setelah itu. Iya. Lama. Sama. Lalu kemudian mencari referensi profesor, membuat motivation letter, membuat CV, submit, memilih kampus, memilih jurusan. Itu paling cepat 6 bulan. Paling cepat. Ya, setahu saya 6 bulan. Tapi rata-rata 1 tahun. Rata-rata. Berarti daftar hari ini tahun depan baru bisa. Banget, ya. Oke. Jadi segala sesuatu tadi dia dimulai dengan hal-hal sederhana, tapi konsisten. Kemudian juga diiringi dengan tanggung jawab dan yakin bisa. Kalaupun gagal juga, toh bisa lagi. Bisa ulangi lagi. Gitu kurang lebih Riri. Oke, dan penutup nih dari Gus Abe. Harapan Gus Abe untuk PMII, untuk kader PMII, mungkin PMI ke depan harus seperti apa? Kader PMI harus melihat tantangan zaman harus bagaimana? Ini yang sering ku sampaikan di pelatihan ataupun di pelantikan ya. Bahwa tetap mempertahankan nilai lama yang baik. Kita seorang aktivis yang memiliki identitas seorang yang memegang Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah dari sisi akidah kita. Ya tentu setelah kita punya akidah ya semua syariat dijalankan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita seorang aktivis yang organisatoris, kita seorang pemimpin, kita seorang pelayan kader di satu sisi, kemudian kita juga seorang yang merawat nalar kritis, tidak apatis begitu. Kita selalu haus akan ilmu, penasaran terhadap satu kejadian, selalu harus melibatkan diri dalam setiap agenda PMI. Artinya dia pertama ideologis, jadi aswaja. Oh ya, dan selain aswaja juga tadi kita punya ideologi kebangsaan ya. Iya. Lalu yang kedua tadi kita aktivis yang pemimpin organisatoris, yang kritis. Nah yang ketiga yang paling penting nih, jangan lupa, mungkin kita sibuk ber-PMII dan melebarkan sayap jaringan, tapi jangan lupa untuk mengembangkan skill dalam diri kita. Jadi boleh, sahabat-sahabat silakan jadi ketua cabang, ketua komisariat, ketua rayon, mau jadi pengurus PMII, tapi satu sisi sahabat-sahabat adalah seorang yang ahli pendidikan, ahli agama, ahli psikolog, ahli ekonomi, ahli teknologi, ahli hukum, ahli kehutanan, ahli kelautan. Jadi harus ada satu skill yang kemudian sahabat-sahabat pegang itu.
Kalau saya melihat saya kalau secara dari karir akademik, saya seorang public policy analyst, saya seorang analis kebijakan publik. Nah, jadi silakan sahabat-sahabat mengembangkan diri seperti apapun di PMI, mau jungkir balik sejauh apapun di PMI, tetapi kemudian jangan lupakan tadi skill dan ilmu pengetahuan yang sahabat-sahabat pegang sebagai bekal. Penunjang. Ya, nanti jangan sampai kemudian ya apapun organisasinya, jangan sampai kita hanya jadi pengusaha komunikasi saja. Ya kerjaan kita ngolah aja. Mengkomunikasikan satu orang ke orang lain kan begitu kadang-kadang kita ini. Atau kemudian kita jadi ahli tafsir kan, menafsiri semua hal, jadi pengamat alam semesta. Kita semua bisa bicara A, B, C, D. Tetapi kemudian kita tidak punya satu skill yang spesifik. Nah, makanya ikhtiar itu juga dibarengi di PBPMI, kita bikin beberapa lembaga profesi. Kemarin sudah lihat tuh, mungkin mengikuti IGPMI, kita membuat beberapa lembaga-lembaga profesi yang bisa menampung keprofesian kader-kader PMI ini. Dia sudah berkarir, sudah berprofesi, tetapi masih ingin mau ber-PMI. Nah, kita berikan wadah di situ, ada lembaga profesi hukum, jurnalis, psikolog, yang sedang kita bentuk kesehatan. Lalu ada lagi apa itu wirausahawan, tadi baru siang baru launching, ada Pak Anies Baswedan juga memberikan sambutan. Nah, itu contoh bahwa kita memberikan ruang seluas-luasnya. Silakan ber-PMI dengan cara sahabat masing-masing. Baik. Terima kasih Gus Abe. Luar biasa. Ya, tentu kami juga memohon doa dari sahabat-sahabat sekalian, penonton atau warganet, netizen. Santrilogi, netizen Santrilogi. Kita mohon doa dan jangan suka-suka menyampaikan saran dan kritik kepada PBPMI. PBPMI terbuka bagi siapapun untuk sekedar ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, diskusi atau foto-foto juga. Boleh, kita tentu demi PMI yang lebih baik, saya menerima semua saran dan kritik. Tentunya bismillah dengan seluruh kepengurusan, kita bersama-sama melakukan yang terbaik untuk PMI hari ini dan untuk ke depan. Baik, sahabat Santrilogi. Seru sekali perbincangan kita bersama Gus Abe. Itulah tadi hanya sedikit yang Gus Abe keluarkan terkait dengan pemikiran beliau, pengalaman beliau. Mungkin di lain waktu kita bisa lebih panjang lagi Gus ya, ngobrolin soal pemikiran Gus. Ini sangat sungguh luar biasa. Saya kalau ketemu orang-orang hebat, senang. Karena dapat ilmu, dapat pengalaman. Senang, dan Gus Abe memang salah satu orang yang masuk dalam list orang hebat. Wah, masa sih Mbak belum kenal saya dalam aja. Sama kayak yang lain saya ini. Ya kan, paling enggak Gus Abe punya hal tersendiri yang bisa dikagumi. Amin, amin. Semoga bisa memotivasi sahabat-sahabat. Ya, baik. Sahabat Santrilogi dimanapun kalian berada, itulah tadi perbincangan kita bersama Gus Abe. Buat kalian yang masih baru di channel Santrilogi, jangan lupa di subscribe, like, dan share supaya kita sama-sama bisa berbagi kebaikan melalui channel Santrilogi. Sekian dari saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.